dilarang bersandar pada kaca. Sebuah tulisan yang sering kita temukan di tempat-tempat umum, seperti di toko-toko ataupun di gerai-gerai tertentu. Dan tulisan tersebut kerap kali mendapatkan respon candaan dari orang yang membacanya. Seperti misalnya, ya iyalah, bersandar kok pada kaca, bersandar mah pada Tuhan. Memang kesannya bercandaan, tetapi kata-kata yang keluar tersebut kok rasanya memiliki makna yang dalam ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita mungkin menyadari bahwa kehidupan kita tidak bisa dibilang kehidupan yang mudah-mudah saja, seperti di film-film ataupun di novel-novel yang alurnya sudah tertebak dari awal. Kehidupan kita nyatanya seringkali bisa membuat kita menangis di tengah malam karena permasalahan yang ada, ataupun seringkali membuat kita merasa sangat tertekan dan hampir kehilangan akal sehat kita. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Tentu dengan menggunakan kata-kata yang di awal tadi, bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur 73 ayat 21-28 ada seorang tokoh yang bernama Asaf. Asaf memiliki arti di dalam namanya adalah Yahweh telah mengumpulkan. Dan Asaf adalah seorang penulis 12 Mazmur, seperti Mazmur 50 dan juga Mazmur 73 sampai 83. Asaf berasal dari suku Lewi dan merupakan salah seorang dari 3 pemimpin nyanyian dalam ibadah. Ia juga merupakan seorang nabi atau orang yang bisa melihat. Mazmur 73 adalah Mazmur hikmat yang mengajarkan pembacanya cara menghadapi berbagai tantangan dan juga kesengsaraan hidup. Di dalam Mazmur tersebut, Asaf mengungkapkan kepahitan mendalam yang dialaminya. Karena ia melihat ketidakadilan, ia melihat orang-orang fasik hidup di dalam kemakmuran. Ketika ia bertanya kepada Tuhan dan ketika ia telah memahami dan merasakan kehadiran Allah di dalam hidupnya, akhir hidupnya yang mulia dan juga hukuman yang sudah ditentukan bagi orang-orang fasik tersebut, serta pandangannya, ia pun akhirnya memiliki pemahaman yang berubah. Dan karena yakin akan penyertaan Allah di dalam hidupnya, maka baginya tidak ada lagi yang diingininya di bumi. Asaf telah menerima Allah yang berdaulat sebagai gunung batu kekuatannya, sumber perlindungannya, dan juga miliknya yang abadi. Di dalam sebuah buku Fearfully and Wonderfully Made yang ditulis bersama Philip Yancey, Dr. Paul Brand mengamati bahwa jantung burung kolibri yang beratnya hanya sepersekian ons dapat berdetak 800 kali per menit. Jantung paus biru yang beratnya setengah ton hanya berdetak 10 kali per menit, dan detaknya terdengar hingga lebih dari 3 kilometer. Berbeda dengan kedua makhluk itu, jantung manusia terkesan tidak istimewa. Bentuknya kecil, tetapi ia melakukan fungsinya dengan sangat baik dan bisa berdetak sebanyak 100.000 kali per hari tanpa pernah berhenti satu kali pun, sehingga manusia dapat terus hidup sampai usia 70 tahun ataupun lebih. Karena begitu luar biasa fungsinya sebagai penopang seluruh kehidupan, jantung manusia dijadikan kiasan dari kesejahteraan batiniah seseorang dengan sebutan hati. Namun jantung sebagai organ fisik maupun hati di dalam batin kita sama-sama rentan terhadap kegagalan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaganya? Belajar dari pemazmur Asaf, seorang pemimpin pujian di Israel, mengakui di dalam Mazmur 73 bahwa kekuatan sejati berasal dari sesuatu yang ada di luar manusia, berasal dari pribadi yang ilahi. Ia menulis, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf benar, Allah yang hidup adalah sumber kekuatan kita yang utama dan abadi. Sebagai pencipta langit dan bumi, Allah tidak terbatas dalam kuasanya yang sempurna. Di masa-masa penuh pergumulan dan tantangan,
kiranya kita menemukan apa yang dipelajari oleh Asaf lewat pergumulannya tersendiri, yaitu Allah adalah gunung batu, sumber kekuatan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.